Salam sejahtera, nama saya Putri Sandra Napitupulu dengan NIM 7203144001 dari kelas ADPB reguler. Di sini saya akan menerangkan proses atau siklus terjadinya surat bisnis untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah korespondensi bahasa Indonesia. Nah, sebelum kita ke prosedur atau siklus surat bisnis, terlebih dahulu alangkah baiknya kita mengetahui apa itu yang dimaksud dengan surat bisnis. Nah, surat bisnis itu adalah surat yang memiliki fungsi sebagai alat komunikasi tertulis untuk berbagai tujuan bisnis dan dunia kerja. Surat ini dibuat oleh perusahaan dan dikirimkan oleh perusahaan lain, investor atau klien atau pemangku kepentingan. Baiklah, sekarang kita masuk ke dalam prosedur atau siklus daripada surat bisnis. Siklus yang pertama daripada surat bisnis ini adalah surat perkenalan. Apa yang dimaksud dengan surat perkenalan? Surat perkenalan ini adalah surat yang dibuat oleh perusahaan untuk memperkenalkan barang maupun jasa kepada perusahaan lain dengan tujuan untuk menjalin kerjasama nantinya kepada pihak tersebut. Nah, selain itu, ketika kita memiliki produk baru atau jasa baru, maka sangat penting kita untuk melakukan perkenalan kepada perusahaan lain. Semakin cepat pihak lain mengetahui apa yang menjadi produk kita, jasa kita yang dibuat oleh perusahaan kita, maka tentu akan semakin besar peluang kita untuk menjalin kerjasama terhadap pihak tersebut. Nah, untuk memperlancar tujuan-tujuan tersebut, maka kita menggunakan surat perkenalan yang sudah biasa digunakan oleh pelaku usaha. Suatu perusahaan akan jauh lebih cepat berkembang jika memiliki kerjasama yang baik terhadap perusahaan lain. Dan kerjasama itu berawal dari suatu komunikasi antara satu perusahaan dengan perusahaan lain. Maka kita harus melakukan komunikasi yang baik terlebih dahulu kepada perusahaan yang kita tuju. Jadi jika kita ingin perusahaan kita cepat maju dan memiliki kerjasama yang baik dengan perusahaan lain, maka perlu kita memperkenalkan perusahaan kita kepada pihak lain. Itu adalah salah satu cara yang tepat untuk menjalin kerjasama terhadap perusahaan itu. Nah, yang kedua setelah surat perkenalan ada surat permintaan penawaran. Surat permintaan penawaran ini merupakan surat dari calon pembeli kepada penjual atau pemasok. Surat permintaan ini dirancang untuk menanyakan informasi tentang barang yang dibutuhkan dan akan dibeli. Biasanya calon pembeli akan menuliskan pertanyaan atau informasi tentang apa saja yang dibutuhkan untuk bertransaksi. Informasi seperti inventaris produk dan merek, serta spesifikasinya, seperti daftar harga, cara memesan dan membayar, adapun paket diskon dan lain-lain. Saat mengirimkan surat permintaan penawaran, perlu diperhatikan dengan jelas dan lengkap poin-poin utama dari isi surat tersebut. Ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam surat persyaratan umum. Yang pertama yaitu jenis daripada barang tersebut, yang kedua jumlah item daripada barang, yang ketiga berikan barang dan sampel yang berkualitas tinggi kepada konsumen, yang keempat yaitu berikan diskon kepada konsumen, dan yang kelima yaitu ketentuan pengiriman dan pembayaran. Kemudian yang ketiga itu adalah penjelasan mengenai harga promo. Menawarkan barang secara khusus kepada pihak lain agar lebih menarik, maka disertakanlah promo yang menarik. Dengan demikian, calon pembeli itu lebih tertarik untuk mempertimbangkan produk yang kita tawarkan. Promo tersebut dapat berupa diskon untuk pembelian dengan jumlah tertentu, atau bisa juga memberikan keuntungan berupa ongkos kirim yang gratis. Seperti itu. Kemudian ada yang keempat itu metode pembayaran yang bisa dilakukan. Dalam surat penawaran perlu menyertakan informasi mengenai metode pembayaran yang diperbolehkan. Perlu diketahui, semakin beragam alternatif metode pembayaran, calon pembeli akan semakin tertarik karena mendapat banyak pilihan. Kemudian yang terakhir itu lampirkan berupa informasi produk. Itulah yang menjadi komponen yang perlu kita ketahui dalam surat penawaran. Dan jangan lupa, informasi yang tertera dalam surat harus benar-benar bisa dipertanggungjawabkan agar kita layak dipercaya oleh konsumen atau calon pembeli.
Nah, yang keempat itu ada surat pesanan. Surat pesanan ini merupakan surat yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau instansi tertentu untuk memfasilitasi aktivitas pesan memesan perusahaan yang sifatnya lebih resmi. Pembuatan surat ini ditujukan untuk memesan suatu produk atau barang kepada mitra kerja sama perusahaan tersebut. Dalam membuat surat pesanan barang, terdapat beberapa bagian yang harus diperhatikan sebagai isi surat. Yang pertama itu, perhatikan jenis barang yang akan dipesan. Jelaskan secara keseluruhan jenis barang apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, pahami dan tentukan kualitas barang yang akan dipesan agar sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang ketiga itu, cantumkan jumlah barang yang akan dipesan dengan angka yang jelas agar perusahaan tertentu atau perusahaan yang kita tuju tidak kebingungan berapa item yang akan kita pesan. Kemudian yang keempat, cantumkan harga barang yang akan dipesan beserta ongkos pengirimannya jika perlu. Yang kelima itu, cantumkan cara pengiriman barang, baik secara delivery atau via jasa ekspedisi. Kemudian yang keenam itu, atau yang terakhir, lampirkan syarat penyerahan barang jika perlu. Yang kelima yaitu surat pengiriman pesanan. Merupakan surat yang dikirim oleh pihak penjual barang kepada pembeli terkait membahas mengenai pengiriman suatu barang yang sudah dibeli oleh perusahaan. Surat pengiriman barang ini bisa berisikan rencana jadwal pemberitahuan pengiriman barang ataupun jadwal pengiriman barang yang sudah dilakukan dan jenis pengangkutan yang digunakan. Surat itu dipergunakan sebagai balasan dari surat pesanan barang yang sudah terlebih dahulu dikirimkan oleh pihak pembeli barang. Untuk keperluan pengiriman barang dalam jumlah banyak dan juga jarak tempuh yang jauh, maka surat pengiriman barang ini merupakan hal yang wajib untuk digunakan. Surat pengiriman barang juga seringkali melampirkan beberapa dokumen-dokumen penting terkait mengenai barang yang dibeli, mulai dari faktur pembelian, surat muatan barang, baik itu pengangkutan darat maupun laut, dan juga kwitansi pembayaran bagi yang sudah melunasi pembayaran terlebih dahulu sebelum barang dikirimkan. Jadi dengan menerima surat pengiriman barang ini, maka pihak perusahaan yang membeli barang tentu akan lebih puas dan tidak khawatir kalau pesanan mereka belum diproses. Yang keenam yaitu surat penuntutan. Di dalam suatu kerjasama bisnis ini, ada kalanya terjadi rencana yang tidak berjalan semestinya atau tidak berjalan dengan lancar. Rencana kerjasama yang awalnya mulus bisa jadi mengalami hambatan atau tantangan tersendiri. Suatu kejadian yang tidak diinginkan inilah yang kemudian memicu adanya penuntutan. Dalam proses penuntutan, kita akan sering mengenal istilah menuntut. Seperti itu, surat penuntutan lebih sering digunakan untuk hubungan dagang, di mana dalam hubungan tersebut terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan atau di luar kesepakatan awal antara pihak kita dan pihak yang terjalin dengan kita. Surat penuntutan juga sering disebut sebagai surat klaim. Surat klaim atau surat penuntutan ini dibuat ketika terjadinya ketidakpuasan dari pihak-pihak yang terlibat dalam suatu transaksi jual beli. Surat penuntutan atau surat klaim ini biasanya diajukan oleh pembeli kepada penjual. Adapun alasan terjadinya surat penuntutan ini dikarenakan oleh yang pertama, barang yang dikirimkan tidak sampai kepada pembeli atau hilang. Yang kedua, barang yang dikirimkan tidak sesuai dengan apa yang sudah dipesan. Yang ketiga, barang mengalami kerusakan. Kemudian barang musnah karena bencana alam atau seperti kebakaran. Kemudian barang datang terlambat atau diterima pembeli tidak tepat waktu sesuai yang dijanjikan. Seperti itu. Nah, jika perusahaan kita menerima surat penuntutan daripada perusahaan lain atau pembeli, maka ada beberapa cara penyelesaian yang bisa ditawarkan. Seperti yang pertama, meminta dikirimkan barang yang baru sebagai pengganti barang yang rusak atau hilang. Kemudian yang kedua, meminta dikirimkan barang lagi sebagai tambahan dari kekurangan jumlah yang dikirimkan. Kemudian meminta ganti rugi sejumlah uang dikarenakan kesalahan mutu dan meminta rafaksi atau potongan khusus karena terjadi kesalahan mutu atau karena terlalu banyak barang yang mengalami kerusakan. Kemudian yang terakhir, membatalkan pesanan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu surat penagihan
Pembayaran. Surat penagihan ini adalah dokumen resmi yang dibuat oleh instansi atau pemilik usaha kepada pelanggannya. Tujuan dibuatnya surat tagihan pembayaran ini agar pelanggan melakukan pembayaran atas barang yang telah dibeli namun belum dibayar oleh pembelinya. Lalu apa yang membuat pembeli tersebut tidak melakukan pembayaran? Terdapat 2 faktor yang membuat mereka belum melakukan pembayaran. Yang pertama, kemungkinan mereka terlalu sibuk mengurus usahanya, dan yang kedua itu bisa juga pembeli itu mengulur-ulur waktu membayarnya. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai prosedur atau siklus daripada surat bisnis. Kesimpulannya, ada 7 bagian daripada surat bisnis ini atau surat niaga. Yang pertama yaitu surat perkenalan, yang kedua yaitu surat permintaan penawaran, yang ketiga ada surat penawaran, yang keempat ada surat pesanan, yang kelima ada surat pengiriman pesanan, yang keenam ada surat penuntutan, dan yang ketujuh surat penagihan pembayaran. Nah, itulah penjelasan dari saya mengenai prosedur atau siklus daripada surat bisnis. Sekian dari saya Putusana Napitupulu. Terima kasih.